Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Auliasari Gunawan dengan NIM 5191011100 dari kelas Pariwisata B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan dari restoran Kampung Bambu. Langsung saja, berikut penjelasan dari bisnis plan Kampung Bambu. Baiklah, yang pertama ada profil dari restoran Kampung Bambu. Restoran Kampung Bambu ini adalah restoran dan homestay yang bernuansa pedesaan. Jadi di restoran ini terdapat homestay untuk konsumen yang ingin menginap dengan nuansa yang sangat berbeda, yaitu nuansa pedesaan. Restoran Kampung Bambu ini berdiri sejak tahun 2008 dan tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Restoran Kampung Bambu ini dimiliki oleh Bapak Suhartono. Restoran Kampung Bambu terletak di Jalan Geria Utama nomor 57 Wai Halim Permai di Kota Bandar Lampung. Restoran Kampung Bambu ini dibuka mulai pukul 10 pagi hingga jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk menunya di Kampung Bambu ini terdapat banyak menu yang disajikan, mulai dari aneka olahan nasi seperti nasi goreng, nasi bakar, dan lain sebagainya. Kemudian aneka olahan daging seperti ayam, sapi, dan ikan, aneka olahan seafood seperti kerang, udang, kepiting, dan cumi, serta aneka olahan dari sayuran dan mie-mian. Di restoran Kampung Bambu ini juga terdapat aneka minuman seperti jus, kopi, dan milkshake. Di restoran Kampung Bambu juga menyediakan wahana untuk anak-anak seperti ayunan, juga jungkit, dan papan seluncur. Jadi sangat pas bila konsumen mengajak anak-anak untuk kulineran di sini. Jadi anak-anak tidak akan bosan untuk menunggu menu yang sedang disajikan. Untuk menunya, harganya mulai dari 20.000 saja. Selanjutnya ada visi dan misi dari restoran Kampung Bambu. Yang pertama ada visi. Visinya yaitu untuk mewujudkan restoran dengan menu khas tradisional yang dapat diterima pada semua kalangan, serta menjadikan restoran bertaraf internasional. Yang kedua ada misinya. Yang pertama, visi dari restoran Kampung Bambu ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen. Yang kedua, menyajikan menu-menu terbaik khas daerah. Yang ketiga, menjaga cita rasa tiap masakan. Yang keempat, mempromosikan masakan daerah dengan teknik marketing yang terbaik. Selanjutnya yaitu ada aspek SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan SDM. Sumber daya manusia di dekat restoran ini dapat membantu merekrut tenaga kerja lokal dan diutamakan yang sudah mempunyai pengalaman kerja terutama di bidang restoran. Yang kedua ada analisis jabatan atau job desk. Job desk ini merupakan petunjuk atau gambaran dari sebuah pekerjaan. Job desk ini menjelaskan tentang tugas, peran, dan wewenang setiap karyawan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Di restoran Kampung Bambu ini memiliki jabatan yang setara dengan restoran kelas menengah, yang biasanya seluruh tanggung jawabnya itu ada di bawah seorang manajer restoran. Contohnya struktur organisasi restoran berikut. Posisi tertinggi atau jabatan tertinggi itu ada manajer restoran. Kemudian yang terbawah itu ada hostess, waiter, dan busboy. Jabatan ini mempunyai tanggung jawab dan tugas masing-masing. Yang pertama ada manajer restoran. Manajer restoran ini sebagai jabatan tertinggi dan memiliki tugas serta tanggung jawab terhadap food and beverage demi kelancaran operasional semua restoran. Yang kedua ada asisten manajer. Asisten manajer ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu manajer dalam mengelola dan melaksanakan tugas sehari-hari serta mengawasi kelancaran operasional semua restoran. Yang ketiga ada hand waiter. Hand waiter ini bertugas yang pertama untuk menghandle operasional service di restoran, yang kedua untuk merencanakan tempat yang sesuai serta tata letak dekorasi agar tamu merasa nyaman, yang ketiga memberikan pengetahuan dan arahan menu kepada staf bawahan sebelum restoran mulai dibuka. Yang keempat bertanggung jawab serta mengawasi kelancaran alur pelayanan di restoran, dan yang terakhir untuk menangani keluhan tamu atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Selanjutnya ada kapten, bertugas untuk mengawasi kinerja waiter agar sesuai dengan SOP, mengawasi kebersihan lingkungan restoran, mengecek kerapihan penampilan karyawan di restoran,
dan membantu program kerja yang berkaitan dengan kenaikan omset restoran. Selanjutnya ada di posisi yang paling bawah atau jabatan terendah dari sebuah restoran, yaitu ada waiter, bertugas untuk menyiapkan segala hal sebelum restoran akan dibuka, menjaga kebersihan lingkungan, keamanan dan keselamatan kerja, mencatat dan melayani, serta menghantarkan pesanan tamu ke meja, dan mengambil piring dan gelas kotor bekas para tamu di restoran. Selanjutnya ada busboy. Busboy adalah pembantu atau asisten waiter yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan meja tamu. Biasanya seorang busboy akan membantu mengangkat peralatan saji yang kotor di bagian pantry untuk dibersihkan di waster. Yang terakhir ada hostess. Hostess ini adalah bagian yang bertugas sebagai greeter atau penyambut tamu yang datang, dimulai dari mengucapkan salam, kemudian mengajak tamu untuk memilih meja sebelum diberikan buku menu. Yang ketiga ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen untuk restoran Kampung Bambu ini seperti pada umumnya, yaitu pada restoran pada umumnya. Yang pertama, diutamakan karyawan yang memiliki pengalaman kerja di bidang restoran. Yang kedua, memiliki karakteristik positif. Yang ketiga, memiliki sikap sopan dan ramah. Yang keempat, berpenampilan menarik. Yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Yang keempat ada seleksi. Untuk menyeleksi karyawan yang ingin bekerja di restoran Kampung Bambu juga mempunyai persyaratan yang dibutuhkan, seperti interview calon karyawan. Yang kedua, mengecek surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, tes kesehatan. Setelah itu mereka akan diputuskan untuk diterima atau tidak bekerja di restoran Kampung Bambu. Yang kelima ada pelatihan atau training. Pelatihan atau training ini sangat dibutuhkan agar karyawan memiliki sikap yang baik dan bertanggung jawab saat bekerja. Training yang dilakukan di restoran Kampung Bambu ini adalah selama 2 minggu. Yang terakhir ada kompensasi. Kompensasi ini menjamin terpenuhnya keadilan dalam hubungan antara manajer dan karyawan. Hal ini juga bertujuan sebagai balas jasa organisasi atas apa saja yang sudah dilakukan atau diabdikan seorang karyawan kepada restoran. Jadi keadilan dalam pemberian upah, bonus, insentif, dan lain-lain dalam restoran itu mutlak dipertimbangkan oleh restoran. Berikut tadi penjelasan dari bisnis plan di restoran Kampung Bambu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.